Kalian pernah membayangkan nggak orang sudah meninggal tetapi kuburannya digali lagi? Nah, ternyata ini merupakan tradisi unik yang ada di suku Batak. Nah, mau tahu kisah mistis dan uniknya tradisi ini? Simak penjelasan lengkapnya di Mangungkal Holi. Sebelum gua menjelaskan topik ini, ada 3 hal yang perlu kalian ketahui sebagai pegangan untuk mengenal suku Batak ini ya teman-teman. Nah, yang pertama itu berkaitan tentang marga. Nah, marga merupakan garis keturunan dan keluarga besar yang bersatu karena hubungan darah. Nah, marga diturunkan secara patrilineal dari ayah ke anak, secara turun-temurun dan menjadi penanda kuat akan asal-usul seseorang. Nah, setiap marga memiliki ikatan persaudaraan yang sangat erat sehingga semua anggotanya itu dianggap sebagai keluarga besar. Nah, dalam masyarakat Batak, marga memiliki peran yang sangat sentral. Marga tidak hanya menjadi identitas pribadi, tapi juga mengatur hubungan sosial, hukum adat, dan tata cara pelaksanaan adat istiadat. Di Batak, ada namanya konsep dalihan notolu atau filosofis atau wawasan atau kerangka sosial kultural yang menyangkut silsilah masyarakat dan budaya Batak. Ada 3 hal ya teman-teman ya. Yang pertama itu dongan tobu. Ya, dongan tobu ini artinya sesama marga. Yang kedua ada namanya hula-hula atau mertua. Dan yang ketiga ini ada namanya boru. Boru ini artinya menantu ya teman-teman. Nah, ketiga ini menjadi fondasi sistem sosial masyarakat Batak. Nah, ketiga kelompok ini saling terkait dan membentuk kesatuan yang kuat dalam keluarga besar. Ketiga silsilah ini mohon diingat ya, karena gua kedepannya akan menggunakan istilah ini. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua yang harus kalian ketahui agar mengenal suku Batak itu yaitu orang Batak memiliki keyakinan pada sesuatu yang spiritual dan bersifat transenden. Mereka meyakini adanya kekuatan tertinggi, sang pencipta alam semesta. Nah, sang pencipta alam semesta ini menurut masyarakat Batak Toba yaitu disebut dengan Opung Mulajadi Nabolong. Nah, beliau dianggap sebagai asal-usul dan penguasa segala sesuatu, termasuk leluhur orang Batak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang harus kalian ketahui yaitu pada umumnya semua kegiatan tradisi Batak merupakan pemulihan keakraban dengan Tuhan karena sejak semula terjalin relasi yang sempurna dan selaras antara manusia dengan Sang Ilahi. Nah, salah satunya ini yaitu kematian. Kematian dianggap atau diyakini oleh masyarakat Batak memiliki makna yang mendalam. Nah, kematian menjadi sarana mencapai keabadian untuk bersatu dengan yang ilahi, atau dalam hal ini menyatu dengan Mulajadi Nabolon ya teman-teman. Nah, proses kematian dalam hal ini tidak serta-merta menjadi jalan mulus untuk bisa menyatu dengan leluhur. Nah, ada tahap lain lagi yang harus dilakukan oleh masyarakat Batak, yaitu salah satunya dengan Mangungkal Holi itu. Nah, Mangungkal Holi dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan menggali tulang belulang. Nah, hal ini bertujuan untuk dikuburkan kembali tempat yang lain. Nah, dalam tanda kutip ya teman-teman, ditempatkan atau ditaruh di tempat yang lebih baik atau disemayamkan di tempat yang lebih baik. Nah, kegiatan Mangungkal Holi ini juga disertai dengan upacara lain itu seperti pesta-pesta makan dan lain sebagainya. Nah, pelaksanaan tradisi Mangungkal Holi ini juga memiliki makna sebagai reuni keluarga. Nah, keluarga yang dimaksud dalam konteks ini yaitu adalah keluarga yang disatukan oleh marga. Semua orang Batak Toba menyatakan diri sebagai saudara karena identitas marga yang mengikat mereka gitu. Inilah penghargaan paling tinggi sama orang tua. Inilah paling tinggi dan inilah terakhir. Mengangkat tulang belulang. Ritual ini tidak dipimpin oleh sembarang orang ya teman-teman. Nah, ritual tersebut biasanya dipimpin oleh datu atau dukun maupun tua-tua nihuta atau orang tua yang paling dihormati di desa tersebut. Mereka ini memiliki ilmu yang tinggi dalam suku Batak Toba dan dianggap sebagai orang yang dapat berhubungan langsung dengan
roh yang sudah mati itu. Nah, itu sebabnya pada zaman dulu ritual Mangongkal Holi ini dianggap sebagai salah satu ritual yang sangat sakral dan tidak boleh sembarangan dilakukan. Nah, namun setelah masuknya agama ke Tanah Batak untuk membawa pencerahan dari sisi agama, sehingga membuat peran datu ini dalam ritual adat itu tergantikan oleh pembuka agama. Ada beberapa tahapan proses Mangongkal Holi ini. Nah, yang pertama yaitu dengan istilah Martonggo Raja. Nah, Martonggo Raja ini merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan Mangongkal Holi ini ya teman-teman. Nah, hal ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan dari pihak keluarga, kapan hari H-nya, bagaimana dengan peralatannya, dan bagaimana dengan biaya yang diperlukan. Apakah semua ini sudah siap apa belum? Nah, melalui Martonggo Raja ini didapatkan mufakat kapan hari H-nya. Nah, setelah ditetapkan hari H-nya ini, maka selanjutnya yaitu kegiatan Mangongkal Holi tersebut. Nah, pada hari H yang sudah disepakati, semua unsur kekerabatan Dahliano Tolu ini diharapkan hadir pada rumah duka gitu teman-teman. Nah, pihak hula-hula terlebih dahulu melakukan ibadah sebelum menuju kuburan yang akan digali. Sampai di kuburan, pembuka agama yang akan membuka acara di pemakaman dan memanjatkan doa, serta pembuka agama juga yang pertama kali ini melakukan simbolis pencangkulan. Nah, dan sebelum melakukan penyangkulan, terlebih dahulu dipercikan air jeruk purut ke tanah kuburan yang akan digali. Nah, agar proses penggalian ini konon katanya dapat berjalan dengan lancar. Jadi seperti tadi kan saya panggil, urutannya sesuai panggil. Nah, jadi semuanya itu keturunannya wajib. Nah, setelah pembuka agama membukanya, selanjutnya ada namanya Bona Niari, yaitu paman dari pihak mendiang yang akan digali. Nah, setelah pihak paman, barulah pihak anak satu perut atau anak kandung ya teman-teman, serta anak kesayangan lainnya atau anak terakhir. Nah, mereka ini mencangkul tanah makam itu sebanyak 3 kali juga. Nah, setelah itu pihak anak menyampaikan kepada pihak boru agar dilanjutkan sampai tulang belulang ditemukan. Nah, setelah ditemukan tulang belulangnya, maka diberitahukan kepada pihak boru hasuhutan gitu. Selanjutnya, setelah menemukan tulang belulangnya, maka tahap berikutnya itu pemberian ulos penamping. Nah, perlu diingatkan bahwa bila yang digali ini seorang nenek atau ibu, maka hula-hulanya yang akan menyiapkan penampin atau ulos pinampus itu teman-teman. Nah, bila yang digali itu seorang kakek atau bapak, maka tulangnya lah yang menyiapkan ulos penampin. Nah, di sini ulos tidak memiliki arti magis, tetapi memiliki simbol pengharapan kepada Tuhan yang melambangkan kasih sayangnya teman-teman. Nah, hal ini sesuai dengan pepatah Batak. Nah, pepatah Batak ini berbunyi seperti ini. Hidup penihot ni hodol, ulos penihot ni holong. Yang artinya, jika hidup adalah pengingat pelepah pada matanya, maka ulos pengingat kasih sayang antara sesama. Nah, oleh karena itu, ulos dipakai untuk menampung tulang belulang yang juga merupakan tanda ketulusan dan kasih sayang seseorang. Setelah tulang belulang diangkat, maka selanjutnya dibersihkan dengan air jeruk purut. Nah, air jeruk purut digunakan sebagai pembersih tulang belulang ya teman-teman. Nah, setelah dibersihkan, tulang belulang tersebut diberikan kunyit. Nah, hal ini berfungsi untuk mencegah atau menjaga agar warna tulang belulang itu tidak pudar. Nah, air jeruk dan air kunyit ini memiliki arti sebagai simbol kesucian maupun kemakmuran untuk semua keluarga yang melaksanakan upacara Mangongkal Holi ini. Jadi supaya tanahnya jangan ikut lagi, harus bersih tuh, harus pakai jeruk purut, biar wangi, biar bersih.
Terus kunyit tadi itu, ya toh. Jadi istilahnya kalau dianggap masih hidup lah, itulah. Di make up kira-kira begitulah. Setelah tulang dalam keadaan bersih, maka selanjutnya diletakkan pada kain putih dan ulos ragi hidup. Nah, makna simbol kain putih dan ulos ragi hidup dalam upacara mengungkal holi ini sebagai lambang kesucian ya teman-teman. Nah, setelah tulang belulang ini dibersihkan, maka selanjutnya diletakkan di ampang. Nah, makna simbol ampang dalam upacara mengungkal holi ini itu sebagai tempat atau bakul atau wadah untuk tulang tersebut teman-teman. Secara tidak langsung filosofinya ini artinya tempat penyatuan. Nah, ampang yang bersih tulang belulang kemudian diserahkan kepada keluarga oleh keluarga yang lain. Nah, ulos yang membungkus tulang belulang itu diambil kembali hingga tulang belulang itu hanya terbungkus oleh kain putih aja. Setelah tulang belulang ini terbungkus oleh kain putih, maka selanjutnya diletakkan di batu napir. Nah, makna simbol batu napir ini sebagai tempat menyatukan tulang belulang para leluhur dan menggambarkan kebersamaan. Nah, tujuan utama membuat batu napir ini adalah mendekatkan rasa persaudaraan sesama satu ompu, sekaligus memberi penghormatan kepada ompu yang dibuatkan batu napirnya. Nah, penghormatan yang diberikan tersebut memang tidak lagi dirasakan oleh ompu tersebut karena sudah meninggal ya teman-teman. Nah, justru yang merasakan itu yaitu keturunan yang membuatkan. Jadi ada rasa bangga, ada rasa nyaman, ada rasa senang setelah membuat acara mengungkal holi ini. Kami harus perlakukan dia seperti masih hidup. Diajak ngobrol juga gitu. Ya, diajak ngobrol juga kan. Ini keturunanmu, cucu-cucumu semua bikin sehat ya mak ya. Intinya supaya bapak-bapak yang kita angkat ini jangan marah, supaya langsung cepat tunjukkan dirinya, supaya dapat seperti tadi. Termasuk dekat itu. Kalau bagi adat kami itu berarti dia suka, bahagia dia, senang dia. Nah, setelah gua membaca lebih dalam, akhirnya timbul pertanyaan dalam diri gua ya teman-teman. Pasti kalian juga merasakan apa yang gua rasakan. Nah, pertanyaannya gini ya. Tujuan fundamental dari tradisi ini tuh apa gitu. Nah, setelah gue cari-cari, akhirnya gue menemukan jawabannya. Dalam upacara mengungkal holi, masyarakat Batak mengungkapkan keyakinan mereka bahwa kematian itu memiliki 3 makna ya teman-teman. Nah, yang pertama ini yaitu kematian menjadi sarana mencapai keabadian untuk bersatu dengan yang ilahi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu kematian merupakan jalan untuk bersatu dengan nenek moyang dan para leluhur yang telah meninggal. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ini, kematian juga menjadi bersatunya manusia dengan alam semesta. Dengan kata lain, upacara mengungkal holi ini merupakan ungkapan keyakinan bahwa penyelenggara upacara ini telah mencapai suatu kondisi yang dituju. Nah, kondisi yang dituju ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada namanya hamo raon atau kekayaan. Jadi penyelenggara ini sudah mencapai tahap dia mempunyai kekayaan. Nah, yang kedua ini ada namanya agabeon, yaitu hidup yang diberkati dengan keturunan. Jadi kalau sudah mempunyai keturunan, maka sebaiknya yaitu melakukan mengungkal holi ini. Yang ketiga ini namanya asangapon, yaitu menggapai kekuasaan. Nah, jika kalau kalian sudah punya kekuasaan atau sudah punya jabatan atau sudah punya pekerjaan yang settle gitu, maka sebaiknya ya melakukan mengungkal holi ini. Nah, masih ingat mula jadi Nabolon atau kekuatan tertinggi bagi masyarakat Batak? Nah, mula jadi Nabolon ini dipercaya berasal dari dunia atas dan menjadi penentu kehidupan di bumi ya teman-teman. Nah, suku Batak meyakini bahwa leluhur berperan dalam memelihara kehidupan mereka dan tak satu pun terjadi tanpa campur tangan leluhur. Jadi bisa kita garis bawahi
leluhur merupakan satu kata yang penting bagi masyarakat Batak. Nah, maka oleh sebab itu Mangungkal Holi ini salah satu jalan penyatuan dengan Mulajadi Nambolon gitu. Nah, bagaimana? Seru nggak membahas tradisi suku Batak, khususnya Mangungkal Holi ini? Kalau ada yang ingin kalian koreksi atau tambahkan, silakan coret-coret di kolom komentar. Dan yang terpenting, share video ini agar yang lain juga bisa tahu kalau tradisi unik ini berasal dari tanah Batak. Gue Hendro Art, jangan lupa subscribe dan thank you.